Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali bertemu dengan saya pada kesempatan hari ini. Bagaimana teman-teman kabarnya pada kesempatan kali ini? Mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan selalu bahagia, dan yang terpenting selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, baik, pada kesempatan kali ini melanjutkan video yang lalu-lalu, saya akan berbagi tentang modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja khusus untuk kelas 10 pada fase E di implementasi kurikulum Merdeka jenjang SMK. Video ini terkhusus bagi teman-teman yang pada tahun ajaran depan 2023-2024 baru akan melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke detail modulnya, bahwa modul proyek ini bersifat fleksibel. Jadi pendidik di satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul proyek sesuai dengan konteks lingkungannya. Kemudian sesuai dengan visi satuan pendidikannya, sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan, dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didiknya. Sekolah atau guru boleh mengurangi atau menambah jumlah komponen sesuai dengan konteks masing-masing. Kemudian sekolah dan guru juga boleh membuat modul proyek sendiri, menggunakan modul proyek yang telah tersedia atau mengkreasikan modul yang sudah ada dan tersedia, atau mengkreasikan modul yang sudah ada dan menyesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. Teman-teman, untuk lebih jelasnya bisa melihat pada buku panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dikeluarkan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud. Kemudian juga bisa melihat pada panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja yang dikeluarkan oleh Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dan Dirjen Vokasi Kemendikbuddikti. Baik, secara umum bahwa modul proyek ini dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama ada informasi umum, kemudian ada komponen inti, dan ada lampiran. Untuk teknisnya, pertama teman-teman biasa halaman muka, halaman depan bisa diisi judul proyek, logo sekolah, kemudian nama sekolah dan alamat sekolah. Atau silahkan dikreasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Jadi silahkan teman-teman untuk mengkreasikan halaman depan ini sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sehingga nanti modulnya bisa menarik dan isinya juga sesuai dengan halaman muka. Berikutnya untuk yang pertama, informasi umum. Informasi umum ini berisi, kalau saya yang pertama berisi judul proyek. Nah, judul proyek yang coba saya contohkan pada kesempatan kali ini yaitu tentang bagaimana mencegah perundungan dunia maya. Kemudian informasi umum berisi nama penulis, asal sekolah, alokasi waktu. Nah, alokasi waktunya ini silakan teman-teman sesuaikan dengan kondisi di sekolahnya. Seperti video saya yang terdahulu tentang menghitung jumlah jam pertemuan, silakan saja. Kalau kelas 10 itu kan 8 jam per minggu. Mau dibuat 8 full atau 2 jam di akhir, setiap harinya 4 hari, atau dibuat 4 jam, silahkan. Pada kesempatan kali ini saya mencontohkan mengambil alokasi waktunya 4 JP dengan durasi 45 menit per JP-nya. Kemudian informasi umum juga mencakup fase E untuk kelas 10. Kemudian temanya saya ambil bangunlah jiwa dan raganya. Nah, tema untuk kelas 10 ini ada 3 tema, jadi yang 2 pilihan, yang 1 wajib. Yang pilihan ini silahkan diambil dari 7 itu, dipilih salah satu. Kemudian yang wajib diambil dari
2, kepekerjaan dan budaya kerja. Jadi silahkan dipilih sesuai dengan kondisi dan sekolah masing-masing. Di sini saya contohkan, saya mengambil tema bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian target peserta didiknya kelas 10. Ini kebetulan saya ambil contoh untuk kelas kecil, jumlah kelasnya hanya 9 orang. Kemudian relevansi tema dan topik project untuk sekolah, silakan teman-teman ditentukan sendiri. Jadi begini, ini saya asumsikan ini untuk yang sekolah pada tahap awal. Jadi kalau pada tahap awal itu penentuan topiknya masih sekolah yang menentukan tema dan topik proyeknya. Nah, kalau teman-teman ternyata sekolahnya sudah tahap berkembang, nanti untuk penentuan topik boleh sekolah mempersiapkan beberapa topik. Nanti peserta didik yang milih. Jadi tentukan beberapa topik dan tema gitu, kemudian nanti peserta didiknya yang memilih. Kalau sudah sampai pada tahap berkembang. Jikalau nanti ternyata sampai pada tahap lanjutan, silahkan nanti peserta didik akan mendiskusikan tema dan topik, tentu saja dengan bimbingan guru. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencontohkan yang pada tahap awal saja. Jadi topik yang menentukan itu sekolah. Di sini saya coba mengambil contoh topiknya itu pada perundungan melalui dunia maya. Jadi relevansinya pada era sekarang ini, kan kebutuhan membangun hubungan antar individu melalui dunia maya itu suatu hal yang wajib ya, yang menjadi keniscayaan. Sehingga diperlukan keterampilan komunikasi yang baik dan santun untuk menjadi hal ini tentu saja harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, ternyata dalam perkembangannya tidak mudah untuk mempunyai keterampilan komunikasi yang baik dan santun, sehingga sering terjadi praktek perundungan yang menggunakan dalih kan cuman bercanda, kok cuman gurauan gitu, sehingga hal-hal inilah yang perlu diketahui oleh siswa-siswa kita, sehingga nanti siswa-siswa kita tahu bahwa ini termasuk perundungan, ini tidak, kemudian bagaimana menghindarinya, kemudian bagaimana menyikapinya jika hal ini terjadi pada teman-teman yang lain. Kemudian pada kesempatan ini saya masih di informasi umum. Sarana dan prasarananya yang saya gunakan adalah laptop, kemudian LCD proyektor karena nanti saya akan menampilkan tayangan, kemudian jaringan internet, PowerPoint, dan aplikasi mengajar lainnya. Kemudian masuk ke komponen inti. Tujuan project ini bahwa nanti siswa bisa mengidentifikasi hal yang menjadi permasalahan bersama dengan mengidentifikasi perundungan dunia maya. Kemudian deskripsi singkat proyeknya, siswa dibekali informasi tentang jenis perundungan yang ada di dunia maya. Kemudian nanti saya akan menggunakan pertanyaan pemantik untuk menstimulus siswa sehingga nanti dia mampu memahami apa yang akan dilakukan dalam proyek ini. Yang pertama, pertanyaan pemantiknya, bagaimana mengenali perundungan yang ada di dunia maya, di internet. Kemudian bagaimana hubungan perundungan di dunia maya dengan prestasi belajar. Yang ketiga, mengapa kita harus menghentikan perundungan di dunia maya, dalam hal ini media sosial. Kemudian dimensi dan elemen dari profil Pancasila yang terkait, saya mengambil 2, yaitu dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian dimensi gotong royong. Pada modul ini saya menggunakan beberapa asesmen. Yang pertama, asesmen diagnostik, itu dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan proyek. Saya menggunakan 10 pertanyaan tertulis yang nanti hasilnya akan memetakan siswa sesuai dengan kemampuan kognitif dan non kognitifnya. Kemudian ada rubrik, ada penilaian diri sendiri oleh siswa, kemudian ada asesmen refleksi. Komponen inti berikutnya, isinya yang berikutnya adalah persiapan pembelajaran. Dalam hal ini saya menyiapkan materi pembelajaran dalam bentuk booklet stop perundungan
yang dikeluarkan oleh Kemendikbud pada tahun 2009, kemudian menyiapkan jaringan internet dan menyiapkan asesmen. Komponen inti lainnya adalah alur atau skenario kegiatan proyeknya. Nah, di sini yang pertama alurnya yang nanti akan saya laksanakan. Yang pertama, nanti saya akan menulis topik perundungan dunia maya di papan tulis dan tayangan PPT. Kemudian nanti saya juga guru akan menampilkan video tentang perundungan. Setelah menyaksikan video tentang perundungan itu, siswa nanti diberi tugas mengumpulkan pertanyaan berdasarkan tayangan yang tadi mereka lihat. Kemudian nanti siswa akan mengisi KWL chat. KWL chat ini berisi tentang apa yang siswa tahu gitu. Apa yang siswa tahu, kemudian apa yang ingin diketahui, apa yang ingin dipelajari, kemudian apa yang sudah dipelajari. Jadi know, want to know, kemudian what have learned. Berikutnya setelah siswa mengisi KWL chart ini, nanti siswa akan membaca sebuah artikel tentang perundungan yang terjadi di Indonesia. Nah, artikelnya nanti disiapkan oleh guru. Setelah membaca artikel, siswa kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3 orang untuk membahas KWL chat tadi. Kemudian akan membahas pertanyaan apa yang terjadi, mengapa itu dapat terjadi, kemudian apa definisi perundungan menurut kata-kata siswa sendiri. Dalam kelompok nanti selanjutnya siswa secara bergantian akan menyampaikan apa yang mereka tulis dalam KWL chat dan menjawab pertanyaan, kemudian setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa nanti diberi kebebasan siswa itu untuk mempresentasikannya, bisa dalam bentuk poster, infografis lainnya, video, atau format-format lain. Kemudian terakhir, siswa nanti akan menyimpulkan pembelajarannya dari presentasi yang dilakukan oleh masing-masing kelompok. Itu alur kegiatan pada modul ini. Kemudian yang berikutnya, setelah komponen inti, masih lanjutan dari komponen inti, ada jenis-jenis asesmen yang akan dilakukan. Yang pertama, asesmennya dalam bentuk rubrik. Nah, pada kesempatan ini saya menggunakan rubrik menggunakan 5 subelemen. Jadi menggunakan 5 subelemen, kemudian nanti ada 4 tahapan. Yang pertama belum berkembang, yang kedua mulai berkembang, yang ketiga berkembang sesuai harapan, kemudian yang terakhir sangat berkembang. Nah, subelemennya itu yang pertama merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual, mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Kemudian kerjasama. Yang terpenting teman-teman, asesmen ini silakan teman-teman modifikasi atau kreasikan sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing, sehingga nanti isi rubriknya itu bisa sesuai dengan kondisi real di kelas kita masing-masing. Nah, tadi 2 ini, 1 kerjasama misalnya. Jadi pada tahap belum berkembang misalnya, subelemen kerjasama ini menunjukkan harapan positif kepada orang lain dalam rangka mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar sekolah dan rumah. Mulai berkembangnya menyelaraskan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar, serta memberi semangat kepada orang lain untuk bekerja efektif dan mencapai tujuan bersama. Nah, jadi teman-teman untuk rubrik ini silahkan teman-teman kreasikan sendiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan
sekolah masing-masing. Kemudian subelemen yang keempat itu komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Silakan di desain. Kalau belum berkembang itu seperti apa? Di sini misalnya saya narasikan subelemen komunikasi untuk mencapai tujuan bersama itu pada tahap belum berkembang, itu deskripsinya adalah memahami informasi dari berbagai sumber dan menyampaikan pesan menggunakan berbagai simbol dan media secara efektif kepada orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Itu belum berkembang. Nah, kalau sangat berkembang, nanti sampai pada dapat berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama melebihi harapan. Yang terakhir, subelemennya adalah tanggap terhadap lingkungan sosial. Sama, silakan teman-teman buat sendiri deskripsi belum berkembangnya seperti apa, mulai berkembangnya seperti apa, berkembang sesuai harapannya seperti apa kondisinya, kemudian kondisi sangat berkembang itu seperti apa. Ini contoh rubrik yang saya gunakan pada modul ini. Yang selanjutnya, asesmen yang selanjutnya setelah rubrik ada penilaian diri. Penilaian diri oleh siswa. Saya menggunakan yang sangat sederhana, ada beberapa aspek pengamatan. Jadi nanti ini siswa siswa satunya akan menilai ke siswa lainnya gitu, dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, saya melakukan tugas bersama kelompok. Maaf, ini penilaian diri, artinya setiap saya ralat setiap siswa nanti akan menilai dirinya sendiri. Setiap siswa nanti akan menilai dirinya sendiri dengan menjawab pertanyaan ini. Saya melakukan tugas bersama kelompok dengan baik. Skalanya 1, 2, 3. Kalau tidak pernah sama sekali, mungkin dia menganggap dirinya tidak melakukan tugas dengan baik 1. Sedang-sedang aja 2, melakukan dengan baik 3. Kemudian yang kedua, saya berani berpendapat untuk kemajuan tugas kelompok. Nanti siswa-siswa yang akan menilai sendiri apakah dia berani berpendapat atau tidak. Yang ketiga, saya mendukung kelompok mencari referensi. Nah, mendukungnya nanti siswa akan menilai dirinya sendiri. Mendukung ikut mencari, memberi masukan, dan sebagainya. Skornya 1, 2, dan 3. Yang terakhir, saya bersedia berbagi tugas. Nanti perskorannya setelah itu nanti dikumpul, diskoring. Skor perolehannya, jumlah yang diperoleh ini dijumlah, kemudian dibagi skor maksimal. Skor maksimalnya berarti 3 dikali 4, 12. Berarti misalnya yang pertama 2, 3, 2, 3 misalnya. Berarti 5, berarti 5 dibagi 12 dikali 100. Itu untuk instrumen penilaian diri. Yang selanjutnya ada asesmen refleksi. Ada 2 saya bagi. Yang pertama untuk siswa, yang kedua untuk guru. Nah, yang untuk siswa, nanti siswa akan menjawab pertanyaan apa yang aku lakukan untuk terhindar dari perundungan. Yang jawab siswa nanti. Kemudian apa yang akan aku perbaiki supaya tidak melakukan perundungan terhadap orang lain. Yang ketiga, pelajaran apa yang telah saya dapat dari pembelajaran hari ini. Ini refleksi untuk siswa. Kemudian juga ada refleksi untuk guru. Itu isinya juga pertanyaan yang menjawab guru. Jadi apakah yang pelajaran berharga apa yang diperoleh siswa setelah pembelajaran hari ini. Itu guru yang menjawab. Kemudian apa kekurangan dari proyek saat ini yang sedang dilaksanakan. Yang ketiga, apa yang akan diperbaiki untuk proyek yang akan datang. Kemudian komponen yang terakhir pada modul P5BK ini adalah lampiran. Lampiran ini bisa berisi lembar kerja peserta didik. Kemudian bisa berisi bahan bacaan pendidik dan peserta didik. Referensi-referensi bisa dimasukkan ke dalam lampiran. Kemudian glosarium boleh dimasukkan ke dalam lampiran. Glosarium ini hal-hal baru, istilah-istilah baru yang perlu penjelasan lebih mendalam. Jadi secara alfabet ditulis gitu, apa, kemudian definisinya apa, artinya apa.
Yang terakhir daftar pustaka. Daftar pustaka berisi tentang judul atau referensi atau literatur yang digunakan dalam modul-modul ini. Baik teman-teman, itu saja sedikit yang bisa saya bagi. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat pada buku panduan P5 dan buku panduan P5BK yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan, kemudian Dirjen Vokasi. Silahkan untuk lebih jelasnya bisa dilihat di buku panduan itu. Baik teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak sekali kekurangan dalam yang saya sampaikan ini. Masukan dan kritik dari teman-teman, saran dari teman-teman sangat berarti buat saya. Itu kenapa saya sangat mengharapkan saran dan kritik dari teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman yang tahun depan baru akan menerapkan implementasi kultur merdeka sedikit mendapat manfaat dari video yang saya bagikan ini. Terima kasih teman-teman. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.